akan dibawa 900 PUO, payung udara orang. Pada sebuah kawasan di utara Gaza, terdapat 300.000 warga Palestina yang hidup dengan sedikit makanan dan air bersih. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, melaporkan bahwa anak-anak sekarat karena kelaparan, sementara akses pengiriman bantuan via darat terputus sejak tahap pertama serangan darat Israel beberapa bulan lalu. Karena itu, sejumlah negara berinisiatif mengirim bantuan via udara yang dikenal dengan istilah airdrop. Setidaknya deretan negara termasuk Indonesia yang diwakili Tentara Nasional Indonesia, TNI, juga melakukan hal serupa. Dan berikut ulasannya untuk kalian simak. Kirim 900 payung udara. TNI melalui Panglima Jenderal Agus Subianto melepas sejumlah alat untuk menurunkan barang bantuan ke Gaza pada 29 Maret 2024. Dalam sebuah keterangan yang dikutip Liputan 6, Jenderal Agus Subianto menyebut bantuan akan diserahkan kepada pemerintahan Yordania terlebih dahulu sebelum dijatuhkan ke Gaza lewat jalur udara. Diketahui, TNI bakal mengirimkan alat airdrop sebanyak 900 PUO, payung udara orang, dan 50 set perawatan LCLA, payung udara barang, untuk dilepaskan dengan metode airdrop dari pesawat ke kota Gaza. Disebutnya pula bahwa akses pengiriman memakan waktu 3 hari. Berangkat dari Halim pertama bermalam di Myanmar, kemudian di hari kedua di Abu Dhabi, hari ketiga ke Yordan, katanya menjelaskan. Bantuan ini akan dikirim oleh 26 prajurit Mission Komando yang dipimpin Kolonel Penerbang Noto Kasnoto dari TNI Angkatan Udara memakai pesawat Hercules 130 jenis J. Nantinya alat-alat penerjun barang dari udara dengan metode airdrop ini untuk payung udara orang akan dimodifikasi agar bisa memuat bahan pokok lebih dari 100 kg. Sedangkan untuk payung udara barang bisa memuat bahan baku sampai 14 ton. Hingga Maret 2024, Indonesia menjadi negara kedua di Asia Tenggara yang mengirimkan bantuan via udara untuk rakyat Palestina di Gaza. Sebelumnya, Singapura berhasil merampungkan misi menerjunkan bantuan dari atas pesawat C-130 Herculesnya ke Gaza pada 20 Maret 2024 melalui hasil kerjasamanya dengan Angkatan Udara Yordania. Berisi makanan dan obat-obatan. Sebagaimana dibahas sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto memimpin dan melepas keberangkatan pesawat Hercules C-130J TNI AU dalam misi kemanusiaan mengirim bantuan pemerintah Indonesia ke Palestina. Kira-kira bantuan apa saja yang disertakan dalam pengiriman? Mengutip Metro News, bantuan yang dikirim berupa makanan hingga obat-obatan. Mula-mula alat akan dikirim ke Yordania, kemudian dari sana alat akan diisi dengan bahan pokok yang telah disiapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Basnas untuk selanjutnya dikirim ke masyarakat Gaza, Palestina. Masih lewat keterangan Jenderal Agus Subianto diketahui bahwa bantuan dari Basnas berupa bahan makanan dan perlengkapan yang dibutuhkan telah siap. Dalam artian, bahan makanan akan dibeli di sana, sehingga makanannya dipastikan cocok dengan saudara-saudara kita di Gaza yang membutuhkan. Sebanyak 26 orang personel TNI dikerahkan, di mana misi pengiriman tersebut dijadwalkan berlangsung selama 10 hari dengan dipimpin oleh Komandan Wing I Lanut Halim Perdana Kusuma Kolonel PNB Noto Kasnoto. Selain 26 personel TNI yang sebagian besar merupakan prajurit, juga terdapat 1 diplomat dari Kementerian Luar Negeri yang juga terlibat dalam misi kemanusiaan ini. Gunakan metode airdrop. Strategi pengiriman bantuan dengan metode airdrop disebut sebagai simbol kegagalan upaya bantuan di jalur Gaza. Selain itu, cara ini memicu banyak diskusi di mana organisasi-organisasi kemanusiaan mengatakan bahwa metode airdrop tidak dapat memenuhi kebutuhan yang melonjak. Kendati demikian, cara ini masih menjadi yang populer saat ini mengingat banyaknya jalan dan akses darat lainnya yang hancur akibat gempuran serangan militer Israel. Sebagaimana Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri Bagus Hendraning Kobarsih menyebut,
Pengiriman bantuan dengan metode airdrop merupakan salah satu alternatif yang bisa dilakukan sembari menyoroti situasi jalur darat yang tidak kondusif di Gaza saat ini. Sejalan dengan itu, pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia Agung Nurwijoyo mengatakan, pengiriman bantuan kemanusiaan bagi rakyat Gaza dengan metode airdrop ini menggambarkan adanya kegentingan. Selain dianggap sebagai opsi rasional, pemilihan Yordania sebagai mitra juga dianggap sangat logis. Kemudian khusus Indonesia, pengiriman ini merupakan tindak lanjut permintaan kebutuhan payung udara dari pemerintah Yordania dalam rangka pengiriman bantuan kemanusiaan ke Palestina. Mengapa libatkan Yordania? Tahukah kalian, dari banyaknya negara yang mengirim bantuan ke Gaza via udara, sebagian besar dari negara-negara itu juga bekerja sama dengan Angkatan Udara Yordania. Jadi, Indonesia bukan satu-satunya, mengingat Angkatan Udara Yordania setidaknya menggelar 40 pengiriman bantuan via udara, termasuk diantaranya bersama negara-negara lain hingga 10 Maret 2024. Pertanyaannya, mengapa Indonesia tak bisa melakukannya sendiri? Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal TNI Nugraha Gumilar menjelaskan, Indonesia belum memperoleh izin untuk terbang di atas wilayah udara Gaza sebab Indonesia sendiri tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Sementara untuk bisa terbang memasuki wilayah Gaza dibutuhkan izin dari pihak Israel. Di sisi lain, Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri Bagus Hendraning Kobarsih berharap militer Yordania dapat menjalankan tugasnya dengan baik karena secara teknis mereka cukup memahami situasi di lapangan. Meskipun pengiriman bantuan via airdrop kerap memakan korban masyarakat sipil, pada dasarnya rencana pengiriman bantuan jalur udara ini sempat diumumkan Presiden Joko Widodo pada awal Maret melalui sebuah pernyataan resmi. Indonesia merupakan salah satu negara yang diberi kesempatan untuk bisa memberikan bantuan ke Gaza ke rakyat Palestina dengan lewat udara karena lewat darat sudah sulit, katanya melalui video yang disiarkan oleh kanal YouTube Sekretariat Presiden. Kepedulian TNI pada kemanusiaan. Bantuan dari rakyat dan pemerintah Indonesia untuk rakyat Palestina di Gaza akhirnya tiba di Yordania pada 31 Maret kemarin. Informasi ini diperoleh antara melalui keterangan yang dikutip Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal TNI Nugraha Gumilar saat dihubungi di Jakarta. Dalam misinya, situs resmi TNI menulis bahwa aksi kemanusiaan ini merupakan bukti kepedulian instansi tersebut terhadap kemanusiaan, di mana hal ini sekaligus dianggap sebagai salah satu implementasi visi TNI yang prima untuk membantu saudara-saudara yang sedang membutuhkan bantuan di Palestina. Sebelumnya, TNI AL dalam hal ini Satgas Port Visit Mesir 2024 telah menuntaskan misi pengiriman bantuan kemanusiaan untuk korban konflik di Gaza selama lebih dari 50 hari. Dengan menggunakan KRI Dr. Rajiman Wedyodiningrat 992, Satgas tersebut tiba di Indonesia pada 15 Maret 2024 lalu. Bantuan kemanusiaan telah dikirimkan menuju pelabuhan El Arish, Mesir dan diserahkan kepada Egypt Red Crescent, Bulan Sabit Merah, yang diterima oleh perwakilan ERC Ahmed Buhairi Ali di pelabuhan El Arish untuk selanjutnya didistribusikan kepada korban konflik Gaza. Bagaimanapun, keterlibatan Indonesia yang difasilitasi TNI dalam aksi kemanusiaan adalah kabar baik. Karena itu, apakah kalian termasuk salah satu yang mengapresiasi